Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nasihat Sang Buddha yang menyentuh ini membuat hati dan pikiran tenang. Ajaran Sang Buddha dapat mengubah pikiran dan kehidupan kita. Ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kita. Kita harus mampu melangkah dengan kemampuan kita sendiri. Di akhir jalur yang kita tempuh, hanya ada 3 hal yang berarti, yaitu seberapa besar Anda mengasihi, seberapa lembut Anda menjalani hidup, dan seberapa tulus Anda melepaskan sesuatu yang tidak ditujukan untuk diri Anda. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari 1 lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitu pula kebahagiaan tidak akan berkurang walaupun dibagi-bagi. Jangan terpaku pada masa lalu. Jangan terlalu mencemaskan tentang masa depan. Fokuskan pikiran pada saat ini. Seperti lilin yang tidak akan menyala tanpa api, demikian manusia tidak dapat hidup tanpa kehidupan spiritual. Kebaikan berasal dari benih yang baik, dan kebijaksanaan datang dari pikiran yang murni. Dan kedamaian untuk menapaki lika-liku kehidupan manusia, seseorang memerlukan cahaya kebijaksanaan dan bimbingan. Kesehatan yang baik adalah keberuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Dan kesetiaan adalah aset yang terbaik. Saya tidak percaya pada hukum bahwa manusia mendapatkannya tanpa usaha. Tetapi saya percaya pada hukum bahwa manusia mendapatkannya dengan bertindak. Di sisi lain, kebencian tidak akan berhenti dengan kebencian, tetapi dapat dihentikan dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi yang dapat memberikan kebahagiaan yang nyata di dalam keluarga, di dalam kehidupan Anda. Seseorang harus terlebih dahulu disiplin dan mengendalikan pikiran sendiri. Jika seseorang dapat mengendalikan pikiran, dia dapat menemukan jalan kedamaian. Semua kebijaksanaan dan kebaikan akan datang secara alami kepada mereka. Kemarahan tidaklah berbeda dengan mengepal aspal panas di tangan untuk dilemparkan kepada orang lain yang pernah Anda bakar sebelumnya. Jangan terlalu memperkirakan apa yang Anda terima, apalagi iri terhadap kepemilikan orang lain. Mereka yang iri terhadap orang lain sulit untuk mendapatkan kedamaian batin. Penting bagi Anda apa yang Anda pikirkan. Kebahagiaan tidak bergantung pada kejadian, tetapi bergantung pada pemikiran kita. Lebih baik menaklukkan diri sendiri
daripada memenangkan ratusan pertempuran. Kemenangan itu milik Anda. Kemenangan itu tidak pernah bisa direbut dari Anda, baik oleh makhluk apapun di dunia ini. Mari bangun dan bersyukur meskipun kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit hal. Jika Anda tidak belajar sedikit, setidaknya kita tidak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tidak meninggal karena itu. Mari bersyukur dengan apa yang membuat Anda hari ini bahagia, dengan apa yang telah Anda lakukan sejauh ini. Apa yang membuat Anda di masa depan adalah berdasarkan apa yang Anda lakukan sekarang, dan sahabat yang Anda punya juga menentukan masa depan Anda. Tidak ada persahabatan yang lebih baik bagi seseorang untuk hidup sendirian daripada hidup dengan orang-orang yang egois, sombong, pemberontak, dan keras kepala. Apapun kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata tersebut harus dipilih dengan hati-hati karena orang lain akan mendengar kata-kata tersebut dan terpengaruh oleh kata-kata itu, baik ataupun buruk. Itu bukanlah jalur menuju kebahagiaan, melainkan penderitaan serta kegagalan. Penderitaan dan kegagalan yang benar-benar nyata di dalam hidup adalah tidak menjadi yang terbaik yang kita ketahui. Mereka yang mencintai 50 orang memiliki 50 duka, tetapi mereka yang tidak mencintai atau melekat pada siapapun sama sekali tidak memiliki duka atau penderitaan. Apa yang kita miliki sekarang adalah hasil dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kebahagiaan datang saat pekerjaan dan kata-kata Anda bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Saya tidak pernah melihat apa yang telah dilakukan. Saya hanya melihat dampak dari apa yang dilakukan. Ingat, Sang Buddha dilahirkan ke dunia ini sebagai raja kebenaran demi kebahagiaan dunia. Jangan tergantung pada orang lain. Seorang teman yang tidak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada hewan liar. Binatang dapat melukai tubuh Anda, tetapi seorang teman yang jahat akan melukai pikiran Anda. Segalanya berubah. Tidak ada yang tersisa selain perubahan pikiran yang diwujudkan dengan kata-kata, kemudian diwujudkan sebagai perbuatan. Perbuatan itu berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu melekat menjadi karakter. Jadi, perhatikanlah pikiran dan jalan Anda dengan hati-hati, dan biarkan mereka berasal dari cinta kasih yang lahir dari kepedulian terhadap semua makhluk. Seperti bayangan mengikuti tubuh, seperti yang kita pikirkan, demikianlah kita terwujud melalui pikiran. Sang Buddha mencapai nibbana yang tidak terlahirkan,
pengalaman yang tidak tertandingi, bebas dari kemelekatan dan kecenderungan, dan tidak ternoda. Sang Buddha memang telah mencapai keadaan ini. Sulit untuk dilihat, sulit untuk dipahami, dan penuh ketenangan. Terdapat di luar jangkauan logika semata, halus, dan hanya bisa disadari oleh para bijaksana. Ketika seseorang merasa tidak suka pada kejahatan, saat dia merasa tenang, dia tidak merasa senang mendengarkan ajaran yang baik. Dan ketika seseorang memiliki perasaan ini dan menghargainya, maka dia akan terbebas dari rasa takut, kekhawatiran, dan kecemasan. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.